Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Bapak Ibu sekalian, para peserta yang setia kajian surat Al-Kahfi, ya. Mohon izin nih, kemarin Ustadz membahas surat Al-Kahfi ayat 37, ya. Jadi ini melanjutkan kisah yang kedua di surat Al-Kahfi, yaitu kisah tentang dua orang lelaki, yang satu beriman, yang satu ingkar kepada Allah SWT. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru akafarta billadzi khalaqaka min turab tsumma min nutfatin tsumma sawaka rajula. Dan berkatalah lelaki yang beriman itu kepada lelaki yang kafir, yang juga itu adalah sahabatnya juga sebetulnya, kawannya. Bahwa yuhawiru, mereka bercakap-cakap, berdialog, dan diingatkan oleh si lelaki yang beriman itu, akafarta, apakah kamu kafir, ingkar billahi, kepada Allah yang menciptakan kamu dari segumpal tanah, maksudnya Nabi Adam alaihissalam, kemudian juga menciptakan manusia dari air mani, dan kemudian menjadikan kamu sawaka rojula, menjadi lelaki yang sempurna, atau menjadikan manusia yang sempurna. Jadi sudah diingatkan lelaki yang kafir itu, yang sombong itu, oleh kawannya yang beriman. Apakah kamu mau kafir? Kemudian kata selanjutnya, kata lelaki yang beriman itu, lakinnahu wallahu rabbi, padahal dialah Allah Tuhanku, wala usyriku bi rabbi ahada, dan tidaklah aku mempersekutukan Tuhanku dengan segala sesuatu apapun. Jadi ini masalah akidah, masalah kemusyrikan, nggak boleh kita mensyirikkan Allah, termasuk dalam masalah rezeki, yaitu kaya dan miskin, itu adalah Allah yang mengatur. Kemudian diingatkan juga oleh lelaki yang beriman itu kepada lelaki yang kafir itu, walaula ittakhadha janataka qulta masya Allah la quwwata illa billah. Mengapa ketika kamu masuk dalam kebun kamu itu, mengajak saya lihat kebun kamu itu, kamu tidak berkata masya Allah, itu semua terjadi atas kehendak Allah, la quwwata illa billah, tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Intaroni anaqalla minka ma'ala wa wada. Ketika Anda mengejek saya, menghina saya, bahwa saya lebih miskin harta dan keturunan daripada kamu. Jadi diingatkan. Nah, ini juga akhirnya udah diingatkan masih ngayal aja. Lelaki yang beriman itu berkata, fa'asa Robbi, ya semoga mudah-mudahan Tuhanku ayyutiyani khairan min jannatika, Tuhanku itu akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebun kamu. Mudah-mudahan wa yursila alaiha, Allah mengirimkan kepada kebun kamu itu husbana minas sama, petir dari langit, fatus biha soidang zalako, dan akan menghancurkan kebun kamu itu, kebun yang orang kafir tadi itu, rata dengan tanah licin, nggak ada bekasnya. Au yusbiha ma'uha gorong falantastati alahu tolaba, atau Allah menjadikan air itu, sungai-sungai yang di dalam kebun itu terserap menjadi kering, falantastati alahu tolaba, maka kamu tidak akan pernah melihat lagi kebun kamu yang indah itu. Akhirnya si lelaki itu menjadi miskin. Wa khita bisamarihi, maka lenyaplah semua kekayaan, harta benda, kebun-kebun, anggur, korma, ladang lelaki yang sombong yang kafir itu. Fa asbaha yuqallibu kaffai ala ma anfaqa fiha, dan Allah menjadikan lelaki yang kafir itu membolak-balikan kedua tangannya, mengingat yang dia telah belanjakan selama ini, wahiyya khawiyatun ala urusiha, dan robohlah semua itu kebun-kebun anggurnya karena para-paranya itu sudah rapuh.
Baru tersadar lelaki itu, wa yaqulu, dan dia berkata, lelaki yang kafir itu, ya laitani, celakalah aku, lam usyrik bi rabbi ahada, seandainya saja aku tidak syirik kepada Allah. Jadi sombong itu, menganggap harta itu abadi di dunia, itu juga suatu sikap yang bertentangan dengan akidah Islam. Demikian yang telah dijelaskan kemarin oleh Ustadz Hasan. Kita akan lanjutkan dengan kajian ayat-ayat berikutnya. Sudah saya siapkan, Ustaz Hasan. Ayat 43 sampai ayat 48. Waliyatafadol, Ustaz Hasan, silakan memulai kajiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Yang kami hormati para peserta pengajian tafsir As-Sabuni surat Al-Kahfi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya kita selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita bertemu kembali bersama-sama untuk mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia, yaitu yang terdapat di surat Al-Kahfi. Mudah-mudahan semua kita, harta kita, keluarga kita selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditetapkan iman Islam kita dan ihsan kita. Amin. Dan selalu anak-anak kita juga mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kemudian istri kita juga selalu menjadi istri yang soleha, kita menjadi suami-suami yang soleh, rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Selamat, bahagia dunia dan akhirat. Sebelumnya saya melanjutkan atau membacakan ayat Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Allah berikan keberkahan, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun juga semaksimal mungkin. Amin. Karena la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak membebani manusia kecuali menurut kemampuannya. Ya. Mudah-mudahan ibu yang sedang kurang sehat itu diberikan kekuatan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin, semampunya mungkin, dan sebatas kemampuannya itulah juga yang insya Allah Allah terima. Dan juga kepada kita sekalian, mudah-mudahan juga Allah selalu memberikan kepada kita inayahnya, bantuannya, pertolongannya, agar kita juga dapat mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, ayat yang kita akan kaji pada malam hari ini yaitu dengan sandaran atau pegangan kitab tafsir Sofwatu Tafasir dari Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Kita mulai dari ayat surat Al-Kahfi ayat 43. Itu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim walam takun lahu fi'atun yansuruna min dunillah. Walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah. Ya, tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolong selain Allah. Dan dia tidak yang dapat membela, tidak ada yang dapat membela dirinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tafsirannya lam takun lahu jama'atun tansuruhu wa tadfa'u anhu al-halak. Artinya tidak ada baginya jamaah yang dapat menolongnya dan juga menolak
kebinasaannya atau kehancurannya. Wa ma kana muntasira, wa ma kana muntasira, dan dia juga tidak dapat membela dirinya sendiri. Wa ma kana binafsihi mumtani'an an intiqamillahi subhanahu. Artinya tidaklah dia bisa membela dirinya sendiri dari siksa atau ancaman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini bukan ancaman lagi, sudah terjadi, sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala perkebunan mereka itu. Dan juga tidak ada lagi yang bermanfaat. Tidak lagi bermanfaat bagi dirinya, baik itu keluarga, anak, yang dimana ketika itu dia banggakan juga keluarganya, istri dan anaknya yang menjadi kebanggaannya, banggaan hidup. Ya, selainnya harta benda kita itu adalah keluarga kita dan anak kita yang kita sayangi. Maka tidak mampu lagi dirinya untuk menolak azab Allah Subhanahu wa taala di dunia itu. Di dunia saja dia tidak bisa, apalagi nanti di akhirat, lebih-lebih di akhirat nanti. Hunalikal walayatul lillahil haqq. Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang maha benar. Jadi tidak ada lagi di sana kekuasaan yang mutlak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dialah pemberi pahala, dan dialah Allah Subhanahu wa taala pemberi pahala. Jadi tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi pada saat itu, ketika itu pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang esa. Seorang pun tidak mampu untuk dapat menolong kehancuran dan kebinasaannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah yang menghancurkan, yang membinasakan, dan tidak ada pertolongan, ya sudah, tidak ada lagi, sudah hancur, sudah begitu, tidak ada kembali lagi ya, hartanya yang merupakan kebun yang dibangga-banggakan tidak kembali lagi sebagaimana semula. Ya. Jadi tidak seorang pun, maka Allah sajalah sebagai walinya yang benar, yang hak, yang dapat menolong aulianya. Wali-wali Allah itu, wali-wali Allah adalah orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dasar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada walinya yaitu adalah orang-orang yang beriman kepadanya, tentunya seperti itu. Wa khairun thawaban wa khairun amala wa khairun uqba. Dan di sana pertolongan itu hanyalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa khairun thawaban, dan dia adalah Allah sebaik-baik yang memberi thawaban, pahala, sawaban, wa khairun uqba, dan juga sebaik-baik uqba, akibat nasib seseorang, yaitu akibatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan itu hanyalah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay Allahu khairun thawaban fid dunya wal akhirah liman amana bihi wa huwa khairun akibatun liman i'tamada alaihi wa rajah. Artinya Allah lah sebaik-baik pemberi pahala di dunia atau balasan di dunia dan juga di akhirat. Biasanya kalau di dunia kita katakan balasan, sedangkan di akhirat pahala. Kalau di akhirat bisa juga kita katakan balasan di akhirat, ya, bisa juga. Tapi itulah hanya variasi bahasa, ya, karena kayaknya bahasa Arab, ya, kosakatanya itu khairun thawaban fid dunya
wal akhirah khairun sawaban fid dunya wal akhirah liman amana bih. Yaitu sebaik-baik Allah itu ada sebaik-baik pemberi balasan atau pahala di dunia dan di akhirat bagi siapa? Bagi orang yang beriman kepadanya. Yang kemarin sudah dicontohkan, satu orang yang kafir, kedua orang yang beriman. Yang akhirnya yang dibela tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala itu orang beriman. Yang kafir walaupun diberikan awal-awal harta kekayaan, kemewahan yang begitu melimpah, tapi karena durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya menjadi su'ul khatimah. Kehidupannya yang akhir kehidupannya menjadi kehidupan yang buruk. Adapun orang yang beriman walaupun di dunia merasa susah karena memang disuruh bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia susah maka Allah akan janjikan balasan yang kekal abadi adalah di akhirat. Itulah yang juga dirasakan bagi orang yang beriman walaupun secara zahir kehidupan dunianya susah, tetapi dia selalu merasa kaya hatinya. Nah, kemudian baru berikutnya apa? Wadrib lahum masalal hayatid dunya. Kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard. Yang artinya wadrib lahum, dan berikanlah, buatkanlah contoh perumpamaan kepada mereka, untuk mereka. Siapa itu manusia ini secara umum, walaupun adalah untuk dhamir kata ganti yang kembali tentunya kepada ayat atau kalimat yang sebelumnya. Tetapi ini adalah untuk seluruh manusia. Mereka Yesus manusia, masalah hayati dunia, perumpamaan kehidupan dunia. Bagaimana kehidupan dunia itu seperti apa perumpamanya? Kamain anzalnahu minas sama, yaitu seperti air hujan yang kami turunkannya dari langit. Fakhtalato bihi nabatul ard. Fakhtalato, ya, kalau kita secara letterlah, komus fakhtalato maka bercampur bihi dengan air, nabatul ard, nabat tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan bumi. Tapi maksudnya adalah pohon-pohonan itu menjadi subur. Hada masalun akhar li dunya wabah rajuha al-khadi' yusbihu masal jannatain fil fana wa zawal. Nah, ini juga perumpamaan lagi, ya. Misal lagi, contoh lain lagi, perumpamaan yang setelah dicontohkan kemarin adalah masalah dunia, masalah yaitu dua kebun yang begitu rindang, dua kebun yang subur, dua kebun yang punya tumbuh-tumbuhannya yang kebunnya rindang, buahnya banyak, menjadi kekayaan yang besar, yaitu kehidupan dunia. Nah, ini diberikan contoh lagi, contoh yang lain, yaitu perumpamaan lain lagi bagi kehidupan dunia yang menipu, diseramakan dengan itu, dengan dua kebun yang telah lalu. Artinya, idrib ya Muhammad linasi masalah hadhil hayati fi zawaliha wa fanaiha wa inqidaiha ila akhirih, sampai akhirnya. Jadi artinya ya Muhammad, ya, wadrib, ya itu kan perintah, wadrib, ya, buatlah hai Muhammad, ya Muhammad, kepada manusia perumpamaan kehidupan dunia ini di dalam zawalnya, binasanya, panaknya, ya, binasanya, panaknya, hilangnya, dan habis masanya dunia. Biarpun sampai kapanpun pasti habis. Bahkan sebelum kiamat pun, kalau tidak, ya umurnya sudah mendahului daripada hartanya yang masih banyak itu. Kalau tidak juga, hartanya juga dihancurkan seperti contoh dua orang kafir yang lalu. Ya, kalau tidak juga nanti berarti orang yang
di akhir zaman, ya habis juga dengan hari kiamat. Tiga itu akan habis itu. Baik masanya habisnya itu karena orang pemiliknya meninggal duluan, atau juga orangnya masih ada, tapi hartanya yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, atau juga nanti ya di akhir zaman tentunya walaupun dia masih ada hartanya dan dia juga masih hidup, tapi karena datangnya hari kiamat pasti habis juga. Di kehidupan dunia pasti habis. Yang di muka bumi ini pasti hancur. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua ada di atas permukaan bumi ini pasti akan binasa. Fan itu adalah binasa. Tapi yang kekal abadi adalah zat Allah Subhanahu wa taala yang membalas semua amal perbuatan hambanya di dunia ini yang telah diberikan tugas jadi khalifah di bumi ini. Ya, apakah dikelolanya dengan baik, dengan benar, dan bagaimana mengelolanya itu, dengan dasar apa mereka mengelola dunia ini, apakah dengan dasar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang diatur dengan Al-Qur'an atau menurut hawa nafsunya sendiri. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Maka apabila amal perbuatannya baik, maka tentu Allah membalas juga dengan kebaikan. Tapi apabila amal perbuatannya jahat, tidak baik, buruk, maka Allah juga akan membalasnya dengan keburukan juga. Nah, jadi habis dunia ini habisnya dunia ini, hancurnya dunia ini, bagaimana diumpamakan sebagai apa? Diumpamakan sebagai dicontohkan seperti air yang kami turunkan dari langit. Kemudian dengan air itu ya bercampur dengan bumi yang akhirnya bumi itu menjadi subur ya. Jadi fakhtalata bihi nabatul artinya bumi itu menjadi subur ya. Menjadi subur bercampur dengan air itu tanah itu, maka bumi itu menjadi subur. Kemudian juga kebun-kebun juga menjadi rindang, pertanian juga begitu ya, dengan turunnya hujan yang lebat ya, maka sehingga kebun-kebun itu karena saking banyaknya dan saking suburnya atau sangat suburnya ya, saking ini bahasa Betawi ya, karena sangat suburnya, sangat terindangnya sampai mutakasyif, jadi mutakasyifah. Jadi satu sama yang lain sampai menyatu ya, karena sangat rindangnya itu. Tapi apa akhirnya kemudiannya itu? Wa asbaha hasyiman tadruhu riyah. Kemudian setelahnya itu singkat saja langsung di sini langsung saja kemudian tapi pakai fa itu huruf atau artinya lama, ada proses. Tapi Al-Qur'an tidak menceritakanlah proses berapa lama dia jalannya kemudian begini-begini. Enggak, langsung saja sudah yang tadi rindang langsung dia kemudian hancur gitu. Tapi tentunya ada prosesnya ya. Berapa lama mereka itu menikmati kehidupan dunia itu, yaitu kebun-kebun itu. Ya, perumpamaan yang kalau kemarin jelas disebut kebunnya, hanya di sini hanya disebut tanam-tanaman yang saja ya, yaitu perkebunan menjadi subur ya. Menjadi perkebunan menjadi subur. Ya. Kemudian asbaha hasyiman. Kemudian pohon-pohonan itu menjadi kering. Tadruhur riyah. Ditiup oleh angin ke kiri dan ke kanan. Aysara an-nabat mutakasiran minal yabas mutafattitan tasifuhur riyahu dzatal yamin wa dzatal shimal. Artinya pohon-pohonan itu menjadi pecah-pecah, patah-patah karena kering. Ya, kemudian daun-daunnya pun menjadi remuk. Kemudian ditiup oleh angin ke kiri dan ke kanan. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Ay qadiran alal ifna'i wal ihya'i la ya'jizuhu syai' fil ardi wala fis sama'. Artinya Allah itu adalah
yang maha kuasa, mampu untuk membinasakan dan juga menghidupkan, ya, menghancurkan dan juga menghidupkan. Ya. Allah ada maha kuasa dengan itu. La yu'jizuhu syai', tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik di bumi dan juga di langit. Ayat berikutnya, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak. Nah, ini penjelasan, bahkan dengan teks Al-Quran itu sendiri menjelaskan ya, fakta dan juga kita merasakannya. Al-mal wal banun, harta dan anak-anak itu ada sebagai perhiasan dunia. Allah, kita kalau harta mau udah nggak dibilang, nggak dikata lagi dah, ya kan, kalau harta banyak. Anak, ya kita dengar kalau pulang capek saja, yang kita ini yang harus kita syukuri. Kalau kita punya anak, ya, capek saja pulang kerja capek, begitu pulang dengar anak nangis, malah justru kita gembira dengar anak karena kita mempunyai anak gitu. Ya, dengan anak pulang anak nangis saja kita gembira. Apalagi anak itu tertawa ria. Anak nangis saja kita gembira. Itu Allah sudah tanamkan menjadi tabiat. Menjadi tabiat manusia. Allah tanamkan untuk kesenangan, merasa senang dengan apa tadi, dengan harta dan juga dengan anak. Dan cucu. Ayat lain juga ada nanti, ya bukan itu saja, kalau kita mau rinci ada juga istri segala macam ya. Nah, itu. Jadi apa namanya? Itu perhiasan dunia adalah jelas-jelas disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah sebagai perhiasan dunia. Perhiasan kehidupan dunia. Ada kan juga kita sering dengar hadis Nabi selain Al-Qur'an, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Iya. Dunia ini adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang solehah. Istri yang solehah. Jadi termasuk istri juga perhiasan. Tapi istrinya bagaimana? Istri yang solehah, bukan istri yang durhaka. Ya, bukan istri yang durhaka. Kemudian tafsirannya adalah ay al-amwal wal aulad zinatul hayati dunia alfaniyah. Ya. Jadi apa namanya, harta itu dan anak-anak ada perhiasan kehidupan dunia, tapi yang dunia yang fana disebutkan dunia alfaniyah, dunia yang fana yang akan binasa. Nah, itulah perumpamaan, ya, perumpamaannya zaka misluha wa hadhihi zinatuha. Itulah ya apa namanya perhiasan. Inilah juga apa dunia. Semuanya itu wal kullu ila fana'in wa zawalin. Semuanya itu menuju kepada kebinasaan, kepada kehancuran. Maka oleh karena itu jangan tertipu oleh perhiasan dunia ini. Gak ada yang tertipu, orang tidak ada yang tertipu kecuali kata di dalam tafsiran apa namanya Asy-Syaikh As-Sabuni, illa al-ahmaq al-jahul. Al-ahmaq tidak ada yang tertipu dengan perhiasan dunia ini kecuali al-ahmaq. Kalau kasarnya itu ahmaq itu orang yang goblok. Makanya sifat kesunnya jahul daripada jahil. Jahil artinya bodoh, tapi pakai wazannya wazan faul. Nah, ini kadang-kadang saya perlu juga menjelaskan bahasa Arabnya, faul, ilmu balaghah, jadi sangat bodoh gitu. Makanya bilang al-ahmaq al-jahul, sangat bodoh, sangat bodoh ya, goblok. Al-ahmaq itu orang biasa artikan goblok. Jadi tidak ada orang yang tertipu dengan apa namanya dengan dunia ini kecuali orang yang bodoh, orang yang sangat bodoh atau orang yang goblok. Kemudian wal baqiyatu sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wal baqiyat. Baqiyat, asal baqi itu sisa, peninggalan.
yang tetap, itu. Bako itu dari situ, kekal. Asalnya itu kata bakiat. Tapi yang dimaksud al-baqiyatu sholihat, amal soleh yang langgeng, ya, yang terus menerus gitu ya kan, itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu. Tuhanmu berarti inda rabbika, ya kitabnya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab kepada Nabi Muhammad, tapi juga di banyak ayat juga termasuk yang di sini kitab juga kepada kita, kepada umatnya. Walaupun yang dikhitab inda rabbika di sisi Tuhanmu, Tuhanmu itu ya Muhammad, tapi juga di sisi Tuhan Muhammad dan Tuhan kita juga. Yaitu adalah amal yang terus menerus, yang langgeng. Itu pahalanya lebih baik di Tuhan kamu, dan juga yang paling baiknya harapan kita. Suatu harapan atau yang dicita-citakan adalah itu al-baqiyatu sholihat. Maka apa tadi tafsirannya? Tafsirannya menurut Syekh Ali Sabuni, ayat a'malul khair tabqa samratuha abadal abad. Itu. Jadi amal yang baik, amal soleh, amal baik itu tetap buahnya, samrahnya buahnya itu abadul abad, selama-lamanya. Selama-lamanya. Wa hiya khairun ma yu'ammiluhu, yaitu sebaik-baik, semuanya itu ada sebaik-baik yang diharapkan, yang dicita-citakan oleh manusia, dan juga yang diharapkannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Abbas berkata, saya baca perkataannya, apa yang dikatakan Ibnu Abbas, al-baqiyatu sholihatu hiya as-shalawatul khams, salatul khamsu wa anhu idon annaha kullu amalin sholihin min qaulin aw fi'lin yabqa lil akhirah. Kata Ibnu Abbas, Ali Sabuni menukil perkataan Ibnu Abbas dalam tafsirnya ini, mengatakan apa itu al-baqiyatu sholihat. Ibnu Abbas menafsirkan, ya, ia as-shalawatul khams, itu sholat yang 5 waktu. Kenapa dibilang sholat? Sedangkan artinya di situ adalah amal yang terus menerus. Ini kalau dilihat secara zahir kayaknya apa sih? Nggak ada korelasinya. Kok sholat yang 5 waktu? Ya, tapi kita renungkan bahwa sholat 5 waktu kita kerjakan apa sekali saja, apa terus menerus? Terus menerus kan? Jadi amal yang langgeng, amal yang terus menerus, itu al-baqiyat, yang masih terus, yang masih tetap ada, yaitu disafsirkan oleh Ibnu Abbas shalawatul khams, salawat yang 5 waktu, karena kita selama masih ada umur kita dan kita orang beriman dan kita sudah mendapat taklif, ya, maka kita mengerjakan sholat setiap hari sampai akhir hayat kita, sampai umur kita, dan sholat itu masih ditegakkan kecuali nanti sudah di hari kiamat, ya. Jadi al-baqiyat itu artinya sholat 5 waktu. Kemudian riwayat juga dari Ibnu Abbas juga mengatakan bahwa beliau menafsirkan al-baqiyatu sholihat itu adalah amalun sholih, ya, atau mengatakan kullu amalin sholihin, semua amal soleh. Amal soleh itu apa sih? Amal yang baik. Amal baik menurut apa? Ya menurut Islam. Amal baik menurut syariat Islam. Ya min qaulin au fi'lin, baik perkataan atau juga perbuatan. Ya buqa lil akhirah, itu tetap sampai hari kiamat. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar kunna al-baqiyatus sholihat. Jadi dalam sebuah hadis, riwayatnya tidak ditulis mungkin karena terlalu panjang. Ini kan tafsir, bukan pelajari hadis. Kalau hadis itu sendiri biasanya nulis an-fulan, riwayatnya fulan, itu disebut. Ini karena tafsir, jadi hanya teksnya saja, matannya saja, yaitu redaksi hadisnya saja, di apanya yang disebut atau yang ditulis. Jadi kata Ibnu Abbas, penafsirannya ini yang ditukil oleh Syekh Sobuni,
yaitu ada hadis Nabi mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala ilaha illallah wallahu akbar hunna al-baqatus sholihat. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allah akbar, itu yang namanya al-baqiyatus sholihat. Jadi amal yang terus menerus atau peninggalan yang kekal abadi. Nah, cuman bedanya ada. Kenapa? Jadi sekarang Ibnu Abbas tadi sholat 5 waktu. Ini kok subhanallah alhamdulillah. Ada nggak sih korelasinya itu dengan itu? Sangat erat hubungannya. Ya, sholat kita itu tadi masalahnya apa? Tadi masalah waktu kita kerjakan terus menerus. Artinya itu amal yang dikatakan amal yang tadi yang terus menerus, yang abadi, yang kekal, yang langgeng. Yang kedua, sholat itu isinya apa? Ya, di antaranya itu semua. Ada subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya kan? Awal pertama sekali kita mau sholat, kita udah takbiratul Allahu akbar ada di situ. Kita ruku, kita sujud, kita ruku, sujud, kemudian bangun dari 2 sujud. Semua zikirannya itu adalah subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhana rabbiyal a'la. Ada di situ juga, ya kan? Ada di situ semua. Kalau la ilaha illallah, kita tahiyat, waktu tahiyat kita menyebut kalimat la ilaha illallah. Jadi ada korelasinya. Tapi kalau justru yang Ibnu Abbas tadi itu sangat umum, semua mencakup itu semua. Sampai ada surat-suratnya kan kalau kita sholat itu amal kita yang waktunya langgang ya kita kerjakan setiap hari. Jadi memang hadis banyak sekali. Kalau saya baca juga sebelumnya saya baca di tafsir bil Ma'tsur, tafsir Quran bil Quran, tafsir Quran dengan hadis, itu banyak sekali penafsiran al-baqatus sholihat itu penafsirannya yang banyak adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dengan berbagai macam riwayat. Nah, itu. Kalau paling tidak ada tiga hadis yang menyebutkan al-baqatus sholihat itu tafsirannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kemudian ayat selanjutnya ada wa yauma nusayyirul jibal. Nah, ingatlah menyimpan kalimat itu wazkur. Jadi ingatlah pada hari kami menjalankan gunung kami jalankan. Jadi setelahnya Allah menyebut masalah dunia tadi, tentang dunia, ya, secara umum berarti dunia itu, ya, dunia dan nasib dunia yang akhirnya gimana, ya, akhirnya binasa. Maka kemudian di sini Allah menyebut tentang hari kiamat dan huru haranya hari kiamat. Kalau menyebutkan huru hari kiamat, yaitu diantaranya apa? Pada hari kiamat itu yauma nusayyirul jibal, ya, yaitu ingatlah ketika kami pada suatu hari kami memperjalankan gunung. Artinya apa? Ai wadhkur yauma nuzilul jibala min amakiniha wa nusayyiruha kama nusayyiru as-sahaba wa naj'aluha haba'an munbatha. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala mencabut gunung itu dari tempatnya, kemudian dijalankan gunung itu, ya, dijalankan gunung setelahnya dicabut dari tempatnya, dijalankan, dia berjalan sebagaimana gunung itu berjalannya awan, kemudian kami jadikan habaan, ya, debu-debu yang berserakan, berterbangan. Habaan mansura, kalau amal itu habaan mansura, seperti debu yang berterbangan. Ya, kembali ini cerita hari kiamat, diantaranya banyak sekali nanti yang besar-besar akan hancur semua. Lautan juga kan, laut itu Allah pancarkan menjadi meluap, kemudian ayat lain jadikan wasuyuratul jibalu, di sini dikata wa nusayrul jibalu, kami perjalankan gunung, kemudian air juga wasuyur dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat surat di juz Amma itu, dalam satu ayat mengatakan fujirat, ya kan, jadikan laut itu al biharu
fujirat, laut itu berpancar. Di dalam ayat lain, wal biharu su'irat, kami jadikan air itu menjadi api-api, menjadi api yang besar. Air lautan yang begitu besar maka berubah menjadi api. Kemudian juga kalau kita baca surat Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung di situ disebutkan seperti kapas-kapas yang berterbangan. Nah, di sini juga Syekh Sobuni menafsirkan gunung itu dijalankan, artinya gunung itu dicopot oleh Allah Subhanahu wa taala dari tempatnya, kemudian dijalankan, kemudian gunung itu terbang dan kemudian dijadikan debu-debu yang berterbangan. Watar ardo barizatan. Kemudian kamu lihat bumi itu barizah. Barizah asalnya nampak jelas. Bumi itu nampak jelas. Maksudnya apa? Ya karena sudah tidak ada lagi yang menutupinya, semua hancur. Oleh karena itu apa penafsirnya, kata saya sebutnya, watar ardo zahiratan lil ayan, laisa 'alaiha ma yasturuha min jabalin wala syajarin wala bunyan. Maka Syekh Al-Sabuni mengatakan bahwa kamu lihat bumi itu nampak jelas, kamu bisa melihat dengan dua mata kepala kamu sendiri. Laisa 'alaiha ma yasturuha, karena tidak ada lagi udah yang menutupnya, yang nutupinya, tidak ada yang melindungi apa. Gunung-gunung itu tidak ada, pohon-pohonan juga sudah tidak ada, bangunan-bangunan juga sudah tidak ada. Kenapa? Karena qad qala'at, sudah copot dari tempatnya, sudah lepas dari tempatnya gunung itu, ya, kemudian sudah bangunan-bangunan juga sudah hancur. Kullu man 'alaiha fan, semua binasa semua. Hancur pada hari kiamat itu. Ya kan? Oh, manusia juga pada saat itu sudah pada mabok, ya kan, pada hari kiamat karena melihat goncangan hari kiamat itu, ya kan. Jadi pada hari kiamat itu nanti suatu kita lihat suatu huru-hara yang sangat besar. Orang yang sedang hamil pun menggugurkan anaknya, wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha, ya kan, wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Kemudian orang yang hamil itu menggugurkan kandungannya, anak yang sedang digendong terlepas, kemudian kamu melihat manusia itu mabok, tapi wa ma hum bisukara, tapi bukan mabok. Walakinna adzaballahi syadid. Tapi goncangan hari kiamat itu azab, sebagai azab Allah yang sangat berat itu, yang sangat keras itu. Semua sudah hari kiamat sudah tidak bisa dibayangkan lagi itu. Sudah tidak bisa dibayangkan lagi. Maka sudah lepas semuanya itu, wahadama bunyanuha, maka bangunannya juga sudah hancur luluh, maka nampaklah bumi itu. Wahasyarna, kemudian wahasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Kemudian kami kumpulkan mereka manusia dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditinggalkan. Semuanya orang-orang yang dari terdahulu, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat, ya, orang terdahulu yang kemudian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat, di lapangan untuk dihisab, dan tidak ada seorang pun yang ditinggalkan. Ma'uridu ala rabbika soffa. Kemudian kamu dihadapkan kepada Tuhan kamu berbaris-baris, ya, berbaris-baris di hadapan Tuhan itu. Jadi uridu ala rabbil alamin mustafin. Jadi dibawa, digiring, dihadapkan kepada Tuhan semesta alam ini, mereka berbaris-baris, ya, berbaris-baris, tidak ada seorang pun menghalangi seorang yang lain, sudah masing-masing. Bahkan di dalam hadis disebutkan, dalam hadis, yajma'ullahul awwalin wal akhirin fi sa'idin wahidin sufufan. Jadi Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, pada hari kiamat, mengumpulkan manusia semua, yaitu di satu lapangan. Di lapangan yang satu lapangan, kumpul semua dari minal awwalin wal akhirin, dari yang manusia pertama sampai yang akhir. Di satu tempat yang luas, Allah kumpulkan di sana untuk diapain? Untuk dihisab.
Imam Maqatil, seorang ahli tafsir mengatakan, ya, dinukil dari juga menukil Syekh Ali Sobuni, kemudian menukil dari perkataan Syekh Maqatil, ya, ahli tafsir, yu'raduna soffan ba'da soffin kasufuf fi sholati kullu ummatin wazam kullu ummatin wazamratin soffa. Kata Imam Maqatil, manusia itu nanti dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala berbaris-baris seperti barisan orang sholat, seperti safnya orang sholat. Setiap umat dan setiap golongan masing-masing barisannya, masing-masing safnya. Umat Nabi Muhammad barisannya, umat Nabi Ibrahim barisannya, umat Nabi Nuh barisannya, masing-masing barisannya. Yang juga golong-golongan juga masing-masing golongannya. Ya, itu sebagaimana juga di surat Az-Zumar juga disebutkan, ya kan, nanti datang manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala zumara, berkelompok-kelompok, bergolongan, hatta iza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha assalamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Tiga orang yang beriman begitu. Ya, mereka nanti datang pada Allah Subhanahu wa taala berkelompok-kelompok, bergolong-golongan. Ya, bergolong-golongan. Baik yang kafir dan juga yang mukmin, masing-masing golongannya. Seperti barisan sholat, ya, laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh kamu datang kepada kami, wahai manusia, ya, sebagaimana juga kami menciptakan kamu pada awal pertama. Dulu masih kamu belum ada di atas muka bumi. Ini adalah dikatakan kepada orang kafir dengan ya, sedikit apa ya, kalau kita meledek atau menjelek-jelekan, ya. Ya, kalau manusia ini Allah tidak jelek-jelekan orang. Dikatakan at-taubih wa takri'in. Laqad ji'tumuna, kenapa penghinaan, meledek-ledek itu? Penghinaan itu karena datang kepada kami jadi hufatan uratan. Pada hari kiamat itu datang sebagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana waktu di awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu hufat. Hufat itu enggak pakai sendal, murad, kemudian juga telanjang. La syai'a ma'akum minal mal wal walad, enggak ada lagi sudah sama dia hartanya. Enggak ada pakaian satu benang pun yang nempel pada tubuhnya. Hartanya sudah tidak lagi, anak pun tidak ada sudah. Yang dapat menolongnya itu siapa? Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Ini mah perhiasan dunia. Dia tidak bisa menolong kecuali kalau anak-anak itu anak yang soleh dan istri juga yang soleha. Harta juga begitu, harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada manfaat, enggak ada manfaatnya harta dan harta itu. Lalatan faul mal, enggak bermanfaat harta itu, enggak, harta dan anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Jadi tidak ada itu. Jadi harta dan anak tidak ada bermanfaat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Apa qalbin halis, hati yang selamat itu apa? Artinya tidak ada penyakit-penyakit hatinya, apa syirik, dengki, hasud, ya. Dan terutama enggak ada kekufuran, enggak ada kesyirikan. Akidahnya apa? Artinya akidah tauhid. Jadi murni, ya, artinya lagi apa? Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim itu artinya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesyirikan. Tidak ada kesyirikan, kemudian bahkan penyakit hati pun tidak ada. Itu hasud, dengki, dan juga ujub, bangga, ya. Itu tidak ada lagi. Itu namanya qalbun salim. Qalbun salim. Jadi ini datang kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ya seperti itu, ya. Bal zahamtum allan naj'ala lakum mau'ida. Tapi bahkan kamu menganggap, menduga bahwa aku sama sekali tidak akan menjadikan kamu itu untuk kamu itu suatu waktu menepati perjanjian, yaitu hari kiamat. Menduga bahwa apa yang Allah janjikan bahwa akan datangnya hari kiamat, mau'id itu, orang-orang kafir itu ya tidak
mereka meragukan. Jadi bahkan kamu sendiri, karena kenapa? Karena kamu sendiri mengatakan bahwa menduga aku ini tidak akan tidak menepati janji atau tidak akan mengumpulkan kamu di suatu tempat yang telah dijanjikan. Itu dugaan kamu. Padahal itu pasti terjadi. Za'amtum alla ba'tsa wala jaza. Jadi kamu menganggap bahwa tidak ada bangkit dan tidak ada balasan, wala hisab wala azab. Tidak ada hisab dan juga tidak ada azab. Itu menurut dugaan kalian, dugaan kamu, karena kamu tidak beriman padaku. Nah itu. Tapi pada faktanya, maka waktu itu, mau'id itu tadi, yang kamu duga Allah naj'ala, sama sekali aku tidak akan menjadikan atau menepati untuk kamu janji yang aku janjikan, tempat perjanjian, yaitu apa? Hari kiamat atau tempat perkumpulan di hisab nanti itu. Ada hisab, ada jaza. Kan hisabnya itu adalah perhitungan amal perbuatan, kemudian jaza adalah balasannya. Kamu tidak menduga itu semua, bahkan tidak ada bangkit, tidak ada hisab dan tidak ada iqab. Wala hisaba wala iqab. Nah, sampai situ penafsiran Syekh Ali Sobuni. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, saya hanya mentransfer saja dari tafsir Syekh Ali Sobuni, hanya sedikit-sedikit saya mengutip hadis dari luar atau ayat Al-Quran yang lain untuk menyempurnakan saja, untuk penyempurnanya saja. Ya, walaupun bagaimanapun tentu juga tetap tidak sempurna. Jadi al-kamal lillah, yang sempurna hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'sum li Rasulillah, yang maksum hanya sedangkan manusia ada al-mahalul khata' wa nisan, tempat salah dan lupa, dan juga mempunyai kekurangan. Mudah-mudahan walaupun demikian kita mengharapkan pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, dan kita selalu berada di jalannya yang lurus, dapat mengamalkan perintahnya dan juga menjauhkan larangannya, dan juga menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Demikian ya dokter. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair Ustaz Hasan. Terima kasih para hadirin sekalian yang telah memberikan infak waktunya untuk mendengarkan kajian. Mudah-mudahan kajian ini menambah iman kita. Amin. Bahwa kita menjadi tabungan kita nanti di yaumul akhirat, jadi sebagai investasi amal soleh kita, wal baqiyatu sholih. Demikian, terima kasih para hadirin dari berbagai lokasi dan tempat. Semoga kita diberikan berkah, rahmat, dan inayahnya. Amin. Ustaz Hasan, mohon ditutup dengan doa Ustaz. Terima kasih. Ya. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala tabaraka wa ta'ala min kulli sahabati rasulih ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa dhim sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan shalihan wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min du'a'in la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min ha'ula'il arba'. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal zalika ahla. Allahumma ya man yassira kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli du'aif wa ya ma'mana kulli makhif yassir alaina kulli asir wa taysirul asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayani wa tafsir hajatuna ilayka kathir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimma yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi ma yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka uhrusna bi ainaka allati la tanam waqnubna bi kanafika alladzi la yuram warhamna bi qudratika fala qudratika alaina fala tuhlikna wa anta raja'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi basirina sirajul munir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada.
Allahumma rfa'anna al-bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wal munafiqin wa damir a'da'aka a'da'adin wa syattid syamlahum wa farik jam'ahum wa aqlil adadahum wa badid diyarahum. Allahumma inna na'udzubika minal junun wal juzam wal baras wa min sayyil asqam. Allahumma inna na'udzubika min qarana wa abidhu anna. Allahumma rfa'anna al-bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. Terima kasih buat para hadirin. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.